Oke, baik. Selamat pagi untuk kita semua. Ya, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas waktunya dan kepercayaannya. Saya bisa membawakan, dikasih kesempatan untuk membawakan peran teknologi menghadapi tantangan resesi ya. Ini hal yang menarik untuk saat ini ya bagi kita. Apa itu resesi dan digital teknologi sudah menjadi melekat di dalam kehidupan kita. Sebelum saya lanjut, saya akan coba putarkan video dulu, ya, uh, videonya. Ya, mana videonya? Nah, seberapa lama sih resesi itu terjadi? Tidak ada yang tahu ya, bahwa bisa apakah setelah perang usai atau sampai kapan kita tidak tahu. Dan setidaknya menurut para ahli setidaknya 3 tahun untuk recovery dari masa resesi ini. 3 tahun waktu yang cukup lumayan ya. Dan PHK akan terjadi besar-besaran jika ini terjadi, memang resesi ini terjadi. Dan ini sudah kita rasakan, terutama yang ada di Tangerang. Banyak sekali perusahaan-perusahaan padat karya ya, 3 perusahaan besar padat karya yang sudah di depan mata dia akan mem-PHK seluruh karyawannya. Anda bisa bayangkan PWI, Nikomas, dan KMK. Itu perusahaan padat karya yang karyawannya bisa 60.000. Berapa cabang yang dia ini tutup, karyawannya sudah diinformasikan akan terjadi pemeriksaan secara perlahan-lahan. Dan nanti nextnya akan secara total semua PHK akan pindah. Dan di depan mata kita sudah tahu berapa pengangguran, berapa ribu pengangguran yang ada di depan kita. Nah, kemudian banyak sekali nanti resiko-resiko pendapatan tetap akan hilang. Banyak sekali. Yang biasanya mendapatkan gaji, ya, biasanya mendapatkan upah setiap bulannya akan hilang. Karena terjadi pemHK-an tadi. Dan akhirnya nanti di masa resesi ini juga akan banyak bermunculan aset-aset murah. Jadi bagi mereka yang punya uang ini menjadi peluang. Beli aset-aset murah kemudian nanti dijual kembali di saat kondisi normal. Nah, kalau bagi teman-teman yang punya dana lebih ya mungkin bisa dimanfaatkan ke sini ya. Dan hemat yang kita bisa hemat. Mengeluarkan sesuatu sesuai kebutuhan dan keperluan ya. Sehingga kita harus efisiensi pengeluaran, harus efisiensi di dalam mengelola keuangan. Kita sudah efisiensi, sudah berhemat dan lain-lain sudah kita persiapkan, tetapi jangan lupa yang terakhir jaga kesehatan. Karena kesehatan ini kalau tidak stabil, tidak ini akhirnya juga membuang banyak uang. Ya, jaga kesehatan baik jasmani maupun rohani. Supaya kita memang siap untuk menghadapi dan adanya resesi ini. Nah, kemudian kita lihat bahwa di teknologi digital ini menjadi sebuah tantangan, challenge buat kita, atau sebagai ancaman. Ya, kita melihat dari dua sudut pandang, tergantung dari persepsi kita. Apakah ini menjadi sebuah ancaman atau sebuah tantangan? Teknologi digital ini adalah sudah terintegrasi dengan kehidupan masyarakat, yes. Saya mau bertanya, seandainya kita ketinggalan handphone saat kita bekerja atau kita berpergian, saya yakin kita akan kembali, akan pulang lagi, akan mengambil handphone itu. Tetapi jika kita ketinggalan duit atau ketinggalan dompet, ya, di pertengahan jalan, saya yakin nanti bisa terpinjam teman. Nanti aku makan siangnya pinjam dulu sama teman. Santai aja, kita akan terus
ke kantor. Tapi kalau dompet, kalau handphonenya ketinggalan ya balik lagi. Nah itu sudah kami rasakan ya. Saya sudah merasakan berapa kali saya ketinggalan handphone, akhirnya saya pulang lagi. Saya telepon orang-orang di rumah, nggak ada yang mau nganter, nggak ada yang di rumah, akhirnya balik lagi. Dan tahun 2025 peran mesin ini memang lebih mendominasi dibandingkan peran manusia. Kita lihat bahwa 2025 ini sudah di depan mata. 2023 tinggal sebulan lagi. Kita melompat ke 2003. Dan sekarang pun sudah banyak peran-peran manusia yang digantikan oleh mesin. Contoh, kita bisa lihat tren tol itu yang dari Jakarta sampai ke Surabaya itu berapa tenaga kerja yang dia ini. Sekarang sudah tidak ada, orang semua tol sudah pakai otomatisasi semua. Ya, nggak kayak dulu. Setiap jalan tol setiap loket ada orang yang ini. Karena tidak ada. Dari Tangerang sampai ke Jawa Timur sudah tol itu tidak ada yang jaga. Ya, pom bensin sekarang kita lihat. Dulu banyak sekali tenaga kerja yang dibutuhkan, sekarang satu orang untuk semua pom bensinnya itu cukup satu orang, 2 orang aja cukup. Satu untuk melayani tiketnya, ya pencetakan barcode-nya, yang satu misalnya untuk pembukuan dan lain-lain. Cukup 2 orang. Dan kemudian teknologi membantu pekerjaan manusia, paperless, yes. Ya, penyimpanan secara digital, digitalisasi dokumen, e-book dan lain-lain. Mesin cuci digital, pembuat kopi digital. Dan teknologi ini memang menciptakan peluang untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah, betul. Bagi kita yang memanfaatkan bahwa teknologi menjadi tantangan bagi kita untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah tanpa harus meninggalkan rumah. Banyak sekali ibu-ibu rumah tangga yang sekarang itu lebih sukses dari suaminya. Karena apa? Dia bisnisnya malah lebih lancar. Suaminya kerja di pabrik, tapi istrinya bisnis online. Penghasilannya kadang-kadang lebih tinggi dari suaminya. Dan tren teknologi mencakup analitik, otomatisasi, kecerdasan buatan, ada cloud computing, ada keamanan cyber, manajemen data, robotik, jaringan, dan lain-lain. IoT ya, kalau orang teknologi informasi ya, perawatan dan perbaikan serta lain. Nah, ini digital teknologi kalau kita lihat dari ini sebagai ancaman ya, ancaman. Tapi kita bisa melihat bahwa keberadaan teknologi ini sebagai tantangan atau challenge buat kita sebenarnya. Kenapa? Di era digital juga membuat ranah privasi orang seolah-olah hilang. Data pribadi yang terekam di dalam otak komputer, kebocoran data pribadi semakin besar, yes. Apalagi media sosial. Setiap kita membuat akun selalu harus menyebutkan identitas. Itu juga berisiko untuk pencurian data dan lain-lain sangat tinggi ya. Tindak kejahatan mudah terfasilitasi, ada judi online, ya pornografi dan lain-lain, pelanggaran hak cipta mudah dilakukan, pencurian identitas dan lain-lain. Kemudian kemudahan akses data membuat manusia males. Lebih baik nanya ke Mbah Google dan Mbah Yahoo daripada kita baca buku. Itu sudah kita rasakan. Sama, kita lebih enjoy ya bertanya di Google. Dan teknologi bisa menggantikan peran manusia, ya tadi yang saya sudah sampaikan. Banyak peran manusia yang tergantikan dengan teknologi. Dan dapat menambah pengangguran. Tetapi ini kesempatan bagi kita sebenarnya, bagi kita lulusan yang menguasai teknologi. Nah, saya ambil dari kompas.com ya, bisnis yang diklaim tahan dengan resesi apa saja, jual produk digital, yes, ini kesempatan bagi kita yang mampu
menguasai teknologi. Semua produk bisa dijual dengan digital. Sekarang itu semua orang telah menggunakan produk digital ya. Kemudian kalau selain itu juga bisnis yang tahan dengan resesi, bisnis makanan dan minuman, yes, 67% usaha ekonomi kreatif didominasi oleh usaha kuliner. Ya, menurut Bakrap 2018 bahwa 67,8% usaha ada di bidang kuliner. Bisnis affiliates, yes, Shopee, Tokopedia, kita bisa menjadikan bisnis-bisnis itu dengan sistem komisi dan bisa hanya bermodal Android. Kemudian budidaya dan pertanian. Nah, ini kalau yang di Kalimantan tanahnya masih luas-luas ya. Dan kita tahu bahwa Kalimantan ini kan subur sekali gitu kan. Karena Indonesia, kita bersyukur Bapak Ibu, teman-teman semua, kita hidup di Indonesia. Kita bercocok tanam apapun bisa tumbuh ya, berbeda dengan negara-negara lain. Nah, ini budidaya ikan dan lain-lain ini pelihara ayam kan, di situ banyak luas ya Kalimantan ini ya. Luasnya 2-3 kali lipatnya Jawa gitu ya. Nah, bisnis yang menjual barang bekas atau barang sisa ekspor yang tidak masuk toko atau reject. Banyak sekali barang-barang impor yang hanya kena noda sedikit, titik gitu ya. Ada ini tapi masih baru, bagus, yang ini dijual dengan harga yang selisihnya sangat luar biasa. Ya, orang nggak tahu itu ada bercak sedikit yang kita tidak tahu, atau ada BS yang tidak terlihat gitu ya, dengan harga yang murah. Nah, kemudian menjual aksesoris handphone. Ya, kita beranggapan semua orang menggunakan handphone. Waktu resesi, ya di saat resesi juga nggak mungkin orang, sekarang resesi, nyari uang susah, pengeluarannya banyak, barang-barang mahal. Kita taruh aja handphone di lemari, kita kunci, nggak kita pakai, nggak mungkin. Handphone pasti pakai. Ya, kita menghemat biaya-biaya yang lain, tapi nggak mungkin menghemat kita nggak pakai handphone. Nggak pakai handphone selama resesi ya, nonsen ya. Buka warung kopi. Nah, ini juga bisnis yang menjanjikan karena orang Indonesia itu identik dengan kopi, kedai-kedai kopi gitu ya. Nah, kemudian rekomendasi peluang usaha saya ambil dari di data kelas kata data ya, KOID. Pertama, kita bisa bisnis dropship. Bisnis dropship itu bisnis yang kita tidak perlu punya gudang atau punya stok barang sendiri ya. Kita bisa memanfaatkan ini orang lain, perusahaan orang lain atau gudang orang lain, tapi tetap menggunakan nama kita pengirimnya nanti ya, dropship. Ini banyak sudah dilakukan dan menjadi bisnis yang menjanjikan. Guru les online bisa kita coba. Daripada setiap sore pulang kuliah nggak ada kegiatan, kita jadi ngajar les lah secara online gitu ya. Jasa titip juga sama ya, banyak sekali, apalagi jasa penitipan hewan kalau di Tangerang itu laris manis sekali. Jadi mereka berpergian, mereka pulang kampung atau mereka tamasya dan lain-lain ya, titipin aja hewan-hewan itu selama berapa hari, selama berapa minggu, dan mahal sekali itu. Ternyata titip hewan aja ya, padahal hewan kita cuma kucing, kita titipkan. Sebagai penulis dan desain grafis freelance, ini juga bisa kita lakukan. Desain grafis freelance ya, banyak sekali yang jasa pengelola konten dan lain-lain. Pembuatan website, menjual makanan dan minuman tadi sama ya. Bisnis kuliner, bisnis fashion dan aksesoris, yes. Kemudian bisa menjadi reseller. Banyak
mahasiswa-mahasiswa saya yang dia menjadi reseller gitu ya, dan ternyata duitnya lumayan. Nah, peluang bisnis digital bagi mahasiswa, kita kan orang teknologi informasi, orang yang mengetahui, yang melek teknologi. Kita coba peluang bisnis apa sih sebenarnya gitu kan? Ada layanan jasa digital marketing. Banyak perusahaan yang membutuhkan digital marketing ya untuk mempromosikan bisnis mereka. Dengan cara apa? Dengan memanfaatkan website atau pemasaran online. Sehingga apa? Bisa kita membuka usaha layanan jasa digital marketing. Kemudian jasa search engine optimization atau SEO ya. Dan SEO ini akan membantu website bisa ditemukan dengan mudah di halaman pencarian search engine. Dan ini juga menjadi bisnis yang menjanjikan sebenarnya, dapat berkolaborasi dengan digital agency atau para web developer. Kemudian bisa juga dengan jasa pembuatan website. Kenapa? Ini peluang bisnis online bagi mahasiswa sambil kuliah yang bisa dikerjakan di rumah atau di kos-kosan atau di mana saja tanpa mengganggu perkuliahan di waktu luang gitu ya. Dan manajemen konten ini yang menarik, ini banyak sekali yang dilakukan. Ini ada mahasiswa saya yang mengelola konten-konten media sosial ya. Padahal media sosialnya cuma IG. Ya, dia mengelola itu dengan sistem kontrak berapa bulan, setiap bulan dia digaji oleh perusahaan itu, dan dia menangannya tidak 1-2 perusahaan, bisa 10 perusahaan. Kalau satu perusahaan per bulan 2 juta, udah kita bisa kalikan kali 10 sudah 20 juta. Kerja di rumah sambil kuliah. Ya, mendesain. Kalau kita sudah ahli desain kan mendesain itu hal yang mudah gitu ya. Dia kelola Instagram, mengelola Instagram. Ya. Dan lumayan sekali hasilnya. Kemudian graphic designer ya, dengan sistem freelance atau pekerja lepas untuk memenuhi kebutuhan klien, akan banner, poster, selebaran digital, konten marketing, ilustrasi iklan dan sebagainya. Nah, ini menjadi beberapa peluang bisnis digital yang kita bisa siasati untuk mahasiswa. Ya, bagi teman-teman mahasiswa ya, dan masih banyak lagi sebenarnya peluang-peluang yang lain. Dan sebenarnya persiapan apa yang kita harus lakukan sebagai mahasiswa dalam menghadapi resisi ini sih? Kok begitu seremnya tadi di dalam video tadi ya? Yang pertama, yang jelas kita harus memperluas koneksi jaringan. Cari relasi seluas-luasnya dari kalangan manapun. Kita tidak tahu teman kita yang kita tidak sukai justru itu nanti yang akan berhasil. Kita juga tidak tahu orang yang biasa-biasa, teman kita dia yang akan menjadi pimpinan nanti. Kita tidak tahu apa yang terjadi 5-10 tahun yang akan datang dengan orang-orang tersebut. Ya, jadi relasi itu penting. Link itu penting. Nah, sama kalau saya nggak punya relasi dengan Pak Listra, nggak mungkin saya dipanggil untuk mengisi webinar ini ya, karena kita punya relasi, punya link, punya teman ya, akhirnya jadi juga walaupun secara virtual. Kemudian membatasi pengeluaran. Ya, kita sebagai mahasiswa tinggal minta uang, tinggal ini ya. Ya, kita harus tahu orang tua kita juga mencari uang itu tidak mudah. Kita membatasi pengeluaran. Yang penting-penting, batasi pengeluaran yang tidak penting dan urgent. Kalau perlu buat daftar pengeluaran. Ini saya belanja apa saja yang dibutuhkan. Kalau tidak dibutuhkan jangan ini. Nanti kalau kita terlalu hemat semua, bagaimana peredaran perekonomian gitu ya? Nanti menarik juga. Karena kita kalau posisikan uang untuk belanja kan jadi ekonomi berputar gitu. Nah, ini beda konteks lagi nanti ya. Nah, pelajari keahlian baru yang dapat menghasilkan uang. Ya, kita sekali update skill yang berbeda dengan kita boleh-boleh saja ya. Asal itu menghasilkan uang. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh mahasiswa seperti menjadi tenaga freelance dan lain-lain. Jangan panik, yang penting. Terakhir, tidak usah panik.
Persiapkan diri, tetap optimis bahwa rezeki dan peluang harus dikejar, dan tetap tenang menghadapi resesi. Dan kita perlu bersyukur bahwa kita hidup di Indonesia, ya, tanahnya subur, apapun kita bisa tanam di situ. Kita bisa ibaratnya kayu ditanam pun jadi tanaman, ya. Nah, jangan panik, enjoy aja, happy aja, jangan dipikirkan terlalu ini. Dan kemudian demikian presentasi saya. Lampu mati, tak ada cahaya, pakai baju keliru cenal. Ini hanya presentasi saya, materi yang banyak ada di luar sana. Terima kasih.